pembicara kedua, Mas Elga Yulwardian, CEO Evosite. Dipersilakan, mohon tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semua. Bapak Ibu, saya izin di bawah aja ya. Kayaknya di atas, di atas kayaknya lihat teman-teman pada agak sedikit mendongak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Elga Yulwardian, saya CEO dan co-founder dari Evosite. Jadi kalau karir saya dulu sempat di PNS Pak, PNS di BPS Pak. Jadi latar belakang saya memang S1 atau D4 saya di sekolahnya BPS, dulu komputasi statistik. Kalau zaman sekarang mungkin data science lah ya, zaman dulu. Kemudian saya melanjutkan studi ke Prasetya Mulia, saya ambil bisnis. Kemudian saya angkatan pertama bisnis IT di Melbourne University tahun 2006, 20 tahun yang lalu. Jadi udah, ini wajahnya begini tapi umur sudah mendekati gitulah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya pindah-pindah kerja, terakhir saya di Sun Life Financial Indonesia, saya VP digital pertama Pak di sana. Saya sempat di Indosat, sempat di sepatu bata, jadi campur-campur ini. Saya head of digital juga di sepatu bata, kemudian saya sempat di e-commerce juga. Kalau tahu dulu Orami yang diinvest oleh Eduardo Saverin, nah saya VP digitalnya Pak dulu di situ, di Orami. Jadi ketemu sama Eduardo sekali, istrinya Eduardo itu orang Indonesia Pak, kalau banyak yang belum tahu ya. Jadi orang terkaya di Singapura salah satunya, istrinya orang Indonesia, jadi Miss Singapura di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bercerita tentang ini, tapi sebelumnya izinkan saya mungkin ada yang pernah mendengar, saya ngulang sedikit. Jadi sekitar 6 tahun yang lalu saya diundang oleh Pak Antoni Salim Pak, di Indofood Tower. Waktu itu ada event, lalu kemudian saya diperkenalkan dengan satu orang dokter, orang Indonesia, tapi punya riset di US dan ngajar di salah satu university di US. Saya ketemu dengan beliau, sangat santun orangnya. Sayangnya saya lupa namanya Pak. Jadi beliau ngajar dan punya riset. Risetnya itu AI 6 tahun yang lalu ya, ini 6 tahun yang lalu. Jadi AI untuk memeriksa gigi. Dipotret giginya, lalu kemudian dirunning dengan AI dan ketahuanlah penyakitnya apa, kurang lebih seperti itu. Itu ada satu grup dokter juga yang jadi sumber data mereka, sumber knowledge-nya untuk melatih si AI-nya. Yang menarik bukan itu sebenarnya. Yang menarik adalah obrolan saya dengan beliau, yang beliau tuh cerita, Mas Elga, saya ini disponsorin oleh NVIDIA. Jadi NVIDIA sponsorin beliau, lalu kemudian beliau bilang, saya dibawalah ke kantor NVIDIA, dan diperlihatkanlah superkomputer, yang waktu itu beliau bilang ini sudah generasi ketiga. Jadi bayangkan teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada superkomputer, yang awalnya didevelop oleh base engineer-nya NVIDIA. Ini generasi pertama ya, dibangun oleh base engineer-nya NVIDIA. Lalu kemudian si superkomputer ini tugasnya apa? Tugasnya adalah mendesain superkomputer lain yang jauh lebih canggih dalam waktu yang lebih cepat. Jadilah generasi kedua. Jadi komputer pertama, superkomputernya didesain oleh manusia, base engineer-nya NVIDIA. Superkomputer generasi kedua itu dibangun oleh si superkomputer generasi pertama. Ini anaknya nih. Terus kemudian pada saat itu beliau cerita sudah sampai ke cucu. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan, ini lama-lama akan semakin cepat, lama-lama akan semakin canggih ya. Dan sekarang saat ini NVIDIA itu punya namanya B300. Ini adalah superkomputer mereka, GPU mereka yang sangat canggih, yang satu racknya itu kurang lebih sama dengan 3.500 komputer. Jadi bayangkan ya, satu rack seperti ini nih. Ini equal dengan 3.500 komputer spek gaming. Jadi segitu canggihnya sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, setiap 7 bulan, capability AI itu kurang lebih increase sekitar 2 kali lipat. Setiap 7 bulan. Ada yang tahu AI sekarang sudah di fase apa? Ada yang hafal Ani, Agi, Asi? Ada yang hafal? Kalau Ani hafal ya? Ani, Agi, Asi. Jadi Ani itu Artificial Narrow Intelligence, yang paling bawah.
AGI, General Intelligence. Kalau si superkomputer ini, si AI ini sudah bisa melebihi manusia dalam segala hal, itu AGI. Dan sekarang, hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini masih di stage ANI. ANI-nya sekali lagi ya. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Kemudian AGI, kemudian Artificial Super Intelligence. Wah, itu udahlah. Seperti yang digambarkan di film Matrix, kejadian seperti itu. Jadi sebegitu canggihnya sekarang AI itu masih di stage-nya ANI. Ya. Jadi masih jauh Bapak Ibu sekalian. Dan diprediksi katanya seharusnya tahun 2026 ini sudah loncat sedikit ke AGI, Pak. Tapi belum kejadian. Apa yang terjadi? Foundernya Anthropic dan foundernya OpenAI ketemu sepakat untuk sedikit mengerem AI. Jadi sekarang bukan lagi didorong ya, sedikit mengerem. Kenapa? Masih banyak problem Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap 7 bulan kapasitinya 2 kali lipat. Cost-nya, bayangkan ya, dalam 24 bulan, ini untuk GPT 3.5 ini yang jadikan benchmark, dalam 24 bulan cost-nya turun 280 kali. Semakin lama semakin murah. Lalu kemudian kapasitinya, ini sangat tergantung dari device ya, tadi ada Nvidia, kemudian China juga bikin ya. Ini dibilangnya kapasitinya naik sekitar 3,3 kali lipat dalam 1 tahun. Jadi bayangkan hardware-nya mendukung, software-nya mendukung, jadi sudah tidak bisa lagi sembunyi Bapak Ibu sekalian, sudah tidak bisa lagi sembunyi dari apa yang namanya AI. Bapak Ibu, saya 10 tahun yang lalu sering keliling bercerita tentang transformasi digital. Jadi hari ini, 10 tahun kemudian, ini buat saya dejavu. Kalau 10 tahun yang lalu, saya ngomong tentang transformasi digital. Kalau Bapak Ibu tidak bertransformasi secara digital, habislah Bapak Ibu sekalian. Hari ini, kita ngomong tentang AI and Automation, Pak. Jadi ada 2 ya, AI and Automation Transformation. Sekitar 3 tahun yang lalu saya diundang oleh salah satu bank terbesar di Indonesia berbicara tentang apa? Generative AI. Tadi Mas Aksat sudah sampaikan bahwa AI ini dari tahun 40-an Bapak Ibu sekalian, bukan barang baru. Tahun 2006 pada saat saya di Melbourne, saya keranjingan untuk chatting dengan satu chatbot berbasis AI namanya Jabberwocky. Mas bisa dicari itu Pak, George Jabberwocky. Karena zaman itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hanya aneh banget. Ada program bisa ngejawab pertanyaan saya. Saya selalu tanya ke si George, are you a robot? Dia bilang, oh, panjang jawabannya. Jadi ini adalah AI publicity pertama tuh waktu itu, chatbot ya, 20 tahun yang lalu kayaknya. Nah, apa yang beda dengan AI yang zaman sekarang? Bapak Ibu sekalian, sejak 3 tahun yang lalu muncullah generative AI. Ini yang membedakan antara AI yang lama dengan AI yang baru. Generatif, bisa bikin sesuatu AI-nya. Inilah yang bikin rame 2 tahun terakhir. Lalu kemudian tiba-tiba bilang, AI ini membuat orang jobless. Bukan AI-nya Bapak sekalian, tapi automation-nya. AI and automation transformation. Yang saya bilang, AI and automation transformation. Nah Bapak sekalian, kebetulan di company saya, ini company kecil, startup kecil yang saya bangun 9 tahun yang lalu, dan diinvest oleh Grup Salim. Nah si company ini sekarang timnya masih sekitar 100 orang. Kemudian kami punya engine, karena kami main di video juga, ada sekitar 400 orang. Kami dari 2 tahun yang lalu sedang melakukan transformasi AI dan automation. Objektifnya adalah membuat blueprint. Ini yang kadang-kadang di perusahaan lupa Bapak sekalian. Jadi 3 tahun yang lalu, pada saat saya diundang oleh salah satu bank terbesar, saya tanya ke mereka, dia ada sekitar 200 orang waktu itu. Saya tanya ke beliau, yang undang saya, Pak, Bu, sudah punya blueprint AI automation implementation atau belum? Jawabannya belum. Jadi saya bayangkan perusahaan sebesar itu aja belum punya, apalagi company-company lain yang lebih kecil. Kadang-kadang implementasinya itu di sini chatbotnya jalan, kemudian sini jalan parsial, kemudian tidak ada integrasi dan seterusnya. Ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, AI ini kebutuhannya apa? Konsumsinya listrik. Kenapa? Data center, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian lihat tuh. Jadi kalau lihat situ, AI yang saat ini running ya, di seluruh dunia,
kurang lebih konsumsi energinya sama dengan kota New York pada saat peak. Di tahun 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, itu sama dengan satu Belanda, Bapak Ibu sekalian. Konsumsi listriknya, satu Belanda. Lalu kemudian di tahun 2024, kurang lebih sekitar satu New Zealand lah ya. Jadi konsumsi listrik. Tapi semakin kesini semakin efisien. Nah berikutnya, terkait dengan PR dan communication, Bapak Ibu, jadi sejak Januari 2025, konten di internet yang diproduce oleh AI sudah lebih banyak daripada yang diproduce naturally oleh manusia. Jadi konten yang beredar sekarang di internet sudah lebih banyak yang diproduce oleh AI ketimbang manusia. Nah ini grafiknya. Jadi dari 2020 terus, kemudian di 2025 mulai naik, dan sejak bulan Juli 2024, 2025, sudah lebih banyak konten yang diproduksi oleh AI ketimbang oleh manusia. Kalau Bapak Ibu penggemar Dracin, sekarang sudah mulai banyak Dracin-Dracin yang diproduksi dan menggunakan AI. Dan masih ditonton ya. Kemudian, terkait dengan GEO tadi ya, disinggung ya, Generative Engine Optimization atau Optimation. Nah itu ada data Bapak Ibu sekalian, jadi Google AI dibilangnya sudah dipakai oleh 1,5 billion users. Lalu kemudian AI summarization, pada saat kita searching di Google, katanya yang ngeklik hanya 8%, karena sudah cukup informasinya, di-provide oleh AI-nya. Kalau nggak pakai AI, 18%, setengahnya Pak. Setengahnya sudah di-summarization oleh AI. Nah ini yang menarik, sekarang sudah mulai banyak chatbot untuk mencari news dan trust levelnya naik menjadi 44%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah activity di PR dan communication terkait dengan AI. Ini adalah survei dari Global Alliance for Public Relations and Communication. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa searching juga. Jadi sekarang ini berkutatnya masih di bidang governance, masih di bidang ethical, masih di bidang risk-nya seperti apa. Dan situ ada gap-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi involvement sebenarnya lebih tinggi involvement-nya, tapi priority-nya masih rendah. Berikutnya, ini dari Gartner, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Dibilang bahwa 40% enterprise application itu akan memiliki task specific AI agent. Ada yang pernah dengar agentic AI? Ini munculnya mungkin 1,5 tahun yang lalu. Bagaimana si AI ini dikasih tugas yang spesifik, Bapak Ibu sekalian. Ini tugasnya untuk men-summary aja. Kemudian AI berikutnya tugasnya adalah untuk menyimpulkan misalnya. Tugas AI berikutnya adalah untuk mencari sumber data lain misalnya. Kemudian dirangkailah. Jadi agent-agent ini dirangkai jadi satu, disebut sebagai gigantic. Jadi ada agentic AI, ada gigantic AI. Nah, implementasinya seperti ini. Dan dibilang bahwa ini adalah era selesainya channel marketing. Dengan adanya AI, combine dengan big data, maka akan muncullah yang disebut sebagai segmentation of one. Udah lama nih istilahnya. Jadi segmentasinya setiap orang bisa disegmentasi. Enggak lagi mikirin misalnya, oh SIS sekian gitu ya, biasanya kan gitu ya. Ini SIS A, SIS B, kemudian personanya seperti ini. Dengan AI dan big data, kedepannya akan ada segmentation of one. Every single person will be a single segmentation, dan ini possible sekarang dengan adanya AI. Jadi ini merubah semua cara komunikasi. Nah kami pernah bikin Bapak Ibu sekalian untuk salah satu kantor berita di Indonesia. Jadi AI yang kami bikin ini, dia tugasnya untuk men-searching dulu berita. Jadi di summary, berita-berita misalnya tentang, taruhlah tentang gempa yang kemarin ya. Gempa yang kemarin, lalu kemudian engine kami akan muter, cari di CNN, di luar negeri, kemudian di summary. Setelah di summary, kemudian akan dicek oleh orang, oleh manusia, lalu kemudian si AI akan menulis tergantung segmentasinya Pak.
misalnya bagaimana menceritakan kejadian gempa kemarin untuk misalnya anak kelas 5 SD. Si AI akan bikin, karena channelnya channel untuk kelas 5 SD. Dan semua diotomasi oleh si AI ini. Possible, possible Pak. Bagaimana satu konten berita kemudian bisa dibuat versionnya tergantung dari siapa audiensnya. Dan mendekati segmentation of one tadi. Nah, jadi dibilangnya one agent per customer nantinya, agentiknya. Lalu kemudian muncullah segmentation of one. Jadi memikirkannya si A, si B, si C mungkin ada bedanya nanti di approach-nya, kontennya dengan menggunakan AI tadi, agentic AI tadi. Nah, agentic ini kalau digabung Bapak Ibu sekalian, ada yang bilang bahwa ini adalah gigantic bilangnya. Jadi multiple agentic ini disebut sebagai gigantic. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Aksat juga sempat sampaikan, sekarang ini yang penting adalah promptingnya, Pak. Even untuk programmer, Pak. Jadi kita punya 24 engineer di kantor. Ini si engineer ini sekarang kita sudah mulai buka open prompt engineer, Pak. Bukan lagi full stack engineer, back end engineer, tapi prompt engineer, Pak. Kita hire prompt engineer. Karena konteksnya harus ngerti, background-nya pas gitu, kemudian nanti diajarin cara prompting yang baik. Nah, jadi dari prompting nanti ada menentukan objektifnya seperti apa. Kemudian dari single output itu jadi multi-step output. Lalu kemudian tadinya hasilnya dicek. Nah, sekarang sudah mulai ke audit trail. Nah, ini yang penting Bapak sekalian. Kedepannya yang penting adalah authority. Pernah membayangkan ada POS ya? Di toko-toko ada POS, point of sale. Kan begitu-begitu ya, klik ya. Kedepannya POS itu bisa pakai agentic aja Bapak Ibu sekalian. Pakai WA aja, tinggal ngeklik aja. Ada yang beli misalnya ke WA tertentu, lalu kemudian di-generate. Jadi nggak perlu lagi ada POS yang klik-klik tadi Pak. Tinggal disusun authority-nya. Oh ini sebagai siapa? Sebagai storekeeper kah? Sebagai manajer kah? WA-nya daftarin nomornya. Habis itu dia tinggal chatting aja. Ada customer baru, ini mau registrasi. Udah tinggal diklik aja. Semua kontekstual. Nah Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami sedang transformasi AI and automation sejak 1 tahun yang lalu. Jadi di kantor saya sekarang sudah dibagi-bagi Pak. Ini, divisi ini, di-assess dulu. Nah ini adalah salah satu framework yang kami gunakan. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu sekalian kalau perlu materinya. Ini contoh framework yang bisa diimplementasi nanti di perusahaan Bapak Ibu sekalian terkait dengan PR dan communication. Jadi yang pertama sense, kemudian yang kedua adalah interpret, kemudian ketiga adalah create, keempat engage dan proof. Nah, AI leveraging-nya seberapa persen nanti diukur. Kalau di kami ini sudah menggunakan spider web Pak. Jadi diukur tuh, nanti ada komponen-komponennya, kemudian misalnya di divisi marketing seperti apa, di divisi teknologi seperti apa, di divisi operation seperti apa. Diukur. Nah dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian bisa ngelihat di sini. Jadi misalnya sense, menggunakan tools apa, apakah sudah berbasis AI atau belum misalnya. Kemudian di situ human-nya, perannya seperti apa. Kemudian AI leveraging-nya berapa persen. Jadi kelihatan tuh, berapa persen leveraging-nya. Interpretation, nah itu masih banyak human-nya. Jadi hanya 35% di AI, apalagi AI-nya kadang-kadang suka halusinasi ya. Nah kemudian human-nya yang menjadi penjaga accountability. Lalu kemudian di-create, bikin misalnya konten, bikin planning artikel, bikin planning posting dan lain sebagainya. Nah ini AI leveraging-nya bisa sampai 88%. Lalu kemudian engage, ini kalau di Indonesia masih human relation yang dipakai. Nanti AI leveraging-nya sekitar 30%, lalu kemudian proof analysis, ini mungkin bisa sampai 90%, 85-90% AI leveraging-nya. Nah ini bisa diukur nantinya di organisasinya teman-teman semua. Framework berikutnya adalah, yang ini Bapak sekalian. Nah ini untuk mengukur nih, kira-kira trust delegation, karena kita ngomongin tentang trust, kalau di PR ya. Trust delegation untuk AI dan human, ini kira-kira framework-nya yang bisa digunakan. Jadi ada 4 kuadran, yang pertama adalah approve, lalu kemudian yang kedua adalah abstain, ketiga adalah automate, yang terakhir adalah assist.
Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Jadi yang approve, misalnya AI yang bikin draftnya, kemudian human nanti yang meng-approve gitu ya. Lalu kemudian abstain, ini human yang nge-lead, tapi nanti AI-nya yang support. Misalnya untuk bikin nanti bahasa-bahasanya seperti apa turunannya, di krisis misalnya. Lalu kemudian yang automate, ini AI yang running, nanti human yang audit, dan terakhir adalah AI yang propose, kemudian human yang memilih. Ini bisa diimplementasi yang dimana nanti task dari teman-teman semua dilaksanakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah AI Maturity Framework, ini juga bisa digunakan. Jadi ada yang fully manual gitu ya, lalu kemudian ada yang assisted, lalu kemudian ada yang augmented. Nah AI sudah masuk di tools kegiatan sehari-hari. Lalu kemudian ada yang diorkestrasi, ini yang sudah agentic, disebutnya orkestrasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah governed automate, yang ini sudah otomatis full gigantic AI. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh framework yang bisa diimplementasi, digabungkan tadi ya, nanti bisa diimplementasi di tempat atau organisasinya teman-teman semua. Jadi ada 4 tadi ya, 5 ya, yang sense, interpret, kemudian create, engage, dan prove. Kemudian ini adalah agentiknya. Ini contoh aja. Jadi misalnya untuk sense ada signal agent, jadi AI untuk melihat positif negatif misalnya. Lalu kemudian ada narrative analyst, kemudian ada draft agent untuk membuat draft-draft misalnya komunikasi secara media misalnya. Lalu kemudian yang proof-nya adalah visibility agent, misalnya untuk menganalisis. Nah di bawahnya ada human control-nya, kemudian measurement-nya seperti apa, lalu kemudian ada baseline di bawahnya. Ini framework yang teman-teman bisa implementasi nanti di perusahaannya teman-teman semua. Nah kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah basic rule yang tadi sempat dimention juga oleh Mas Aksat ya. Pada saat AI ini diimplementasi di organisasinya teman-teman semua. Jadi yang pertama, usahakan selalu ada penanggung jawab. Dan penanggung jawabnya itu bukan unit, tapi human-nya, orangnya, staff-nya. Siapa nih yang bertanggung jawab pada saat AI ini diimplementasi. Kemudian yang kedua, review before release, dan terakhir ada record-nya, ada tracking-nya. Dan dibilang di sini bahwa mesin itu untuk kecepatan, lalu kemudian human untuk accountability-nya. Nah Bapak Ibu sekalian, minggu lalu saya kedatangan tamu juga. Ini perusahaan dari Finlandia yang provide quantum computing. Jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia yang memprovide quantum computing atau quantum komputer adalah perusahaan dari Norwegia. Dari Finland. Datang ke kantor, kemudian kita diskusi tentang implementasi AI digabung dengan quantum komputer. Wah ini jadi lebih scary lagi. Bagaimana kemampuan quantum computer dan sudah boleh dipasarkan masuk ke Indonesia Bapak Ibu sekalian. Harganya yang paling bawah yang mereka jual di angka 20 miliaran pas saya tanya. Jadi bayangkan nanti AI digabung dengan kemampuan quantum computing untuk analisisnya, untuk simulasinya, ini akan jadi sesuatu yang menarik sekaligus menakutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Aga. Saya juga di bawah aja kalau gitu ya Mas Aga. Oke, menarik sekali Mas Aga. Tadi yang saya garis bawahi tentang betapa luar biasa otomasinya ya, yang betul, membuat orang bisa jobless ya. Oke, dari teman-teman barangkali ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Atau mau cerita AI yang digunakan di perusahaan masing-masing. Kalau tidak ada saya nanya aja Mas Aga. Saya penasaran. Bagaimana ini katanya kan hybrid PR ya. AI tidak akan membunuh profesi PR. Tapi kalau melihat barusan begitu kecepatannya, begitu banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan AI, apalagi ada otomasinya kayak gitu. Wah, kayaknya itu menakutkan ya.
Nah, Betul, ini betul, Bu. menurut Mas Elga seberapa besar akan survive profesi PR ini gitu. Iya. Kalaupun ini di perusahaan, masing-masing perusahaan kan barangkali kalau dengan AI kayak gini nanti akan hitung-hitung, orang PR cuma sekian orang aja cukup gitu ya. Silakan Iya, Bu. Mas Elga. Waktu saya di Sun Life, Bu, waktu di Sun Life, kebetulan pas saya masuk, ini unit bisnisnya baru di-develop nih, Bu. Namanya digital strategi. Jadi waktu itu datanglah dari headquarter dari Hong Kong, Bu. Ini namanya Pak Hosan. Ini ahlinya untuk menghitung resiko itu, Bu. Aktuaria, ahlinya aktuaria. Even di sana pun di di Kanadanya cukup terkenal Pak Hosan ini, Mr. Hosan ini. Kemudian datanglah ke saya, ngajakin saya makan siang waktu itu, Bu. Saya ingat betul tuh, ngajakin makan siang. Kemudian beliau cerita, ini 10 tahun yang lalu, Pak. Beliau cerita, Elga, I'm afraid that in the next 5 years, dia bilang, in the next 7 years, I will not be relevant anymore. Ini aktuaria, Bu. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai ke arah sana. Lalu kemudian, minggu lalu teman saya baru pulang dari US. Kebetulan anaknya dapat green card, tuh, Bu. Di sana ketemulah dengan teman-teman dari Microsoft, kemudian teman-teman dari Apple. Kemudian ada orang Indonesia yang suami istri kerja di Microsoft. Dan di sana katanya, Pak, itu masih layoff gara-gara automation AI. Jadi sekelasnya Microsoft pun masih layoff. Nah, balik ke pertanyaan, Bu. Apalagi dihubungkan dengan pernyataannya si Elon Musk waktu itu ya, di interview oleh The Economist kalau nggak salah. Programmer pun katanya 98% akan bisa direplicate, bisa diganti oleh AI. Nah, tinggal apa? Tadi Mas Aksat sudah sampaikan, tinggal soul-nya, Bu. Walaupun saya punya Bapak Ibu sekalian ada sekitar 10 album di Spotify ya, yang saya bikin pakai AI dan sudah menghasilkan uang, sudah 2,5 juta listen ya, putar, sudah ada uangnya. Tapi tetap pas saya dengerin, betul soul-nya nggak ada. Walaupun mungkin orang nggak tahu, karena saking presisinya, saking dekatnya dengan real human. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi menurut saya, kadang-kadang kita boleh menghibur diri, tapi realita lebih pahit kadang-kadang, Bu. Dan di US sekarang sudah 50%, kurang lebih ada pekerjaan tertentu yang digantikan oleh AI. Secara average, 2 tahun yang lalu 25%, jadi naik sekitar 100%. Gitu. Wow, jadi siap-siap teman-teman kita nyari pekerjaan lain gitu ya. Luar biasa, tapi pasti selalu akan ada good news-nya ya. Meskipun kayaknya dalam kondisi sekarang. Oke. Mas Elga terima kasih karena waktunya kasih, Bu. sudah Terima habis. kasih. Tadi saya di warning 1 pertanyaan saja dan saya aja yang nanya gitu. Terima kasih Mas Elga, sukses buat Mas Elga. Sebentar Mas Elga ada sertifikat. Iya, di bawah aja. Baik, terima kasih Mas Elga, terima kasih tepuk